Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kelas online Learning Journal yang ke-6. Oke, di sini saya akan mereview pada pertemuan hari Senin kemarin. Bahwasannya hari Senin kemarin itu ada kelompok 4 yang presentasi tentang syarat-syarat public speaking, faktor pendukung, dan penghambat pada public speaking itu apa. Nah, sebelum kita mereview kelompok 4 ini, mari kita review terlebih dahulu 3 orang public speaker yang maju ke depan, yaitu ada Sri Soimah tentang manajemen waktu, lalu ada Fatiatur Rahma tentang mencintai diri sendiri atau self love, dan yang terakhir ada Fatur tentang isu MBG atau keadilan untuk keadilan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari ketiga public speaker tersebut sudah bagus teman-teman, semakin ke sini tidak ada lagi yang memegang teks atau melihat contekan pada HP ataupun kertas. Baik, dilanjut dengan review kelompok 4. Jadi yang pertama itu tentang syarat-syarat public speaking. Nah, syarat public speaking itu ada 4 ya, ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu ada menguasai materi. Yang kedua itu ada memiliki kepercayaan diri. Yang ketiga ada persiapan yang matang. Keempat ada memahami audiens. Yang kelima ada kemampuan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir keenam ada penguasaan bahasa tubuh. Sudah dijelaskan pada pertemuan awal atau kelompok pertama bahwasannya syarat-syarat public speaking ini yang wajib itu ada 6 ya teman-teman. Dari mulai kita harus menguasai materi, kita harus mengenal audiens, kita harus menguasai bahasa tubuh, dan kita harus punya persiapan yang matang. Lalu kita juga harus memiliki kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi yang baik, karena pada dasarnya menjadi public speaker itu adalah arah pandangan atau bisa dijadikan sebagai contoh kita untuk masyarakat. Jadi alangkah baiknya kita harus bisa menyampaikannya dengan baik, lalu kita juga bisa melatih diri kita untuk lebih baik ke depannya agar komunikasi kita lebih lancar. Lalu ada faktor pendukungnya. Yang pertama itu ada latihan yang konsisten. Jadi ketika kita ingin menguasai hal-hal tersebut yang ada 6 poin tadi, itu kita harus bisa latihan yang konsisten. Karena dengan latihan konsisten ini kita bisa terbiasa dengan kebiasaan baik tersebut. Lalu yang kedua ada penggunaan media pendukung. Media pendukung ini tuh bisa membantu kita atau mempermudah kita untuk belajar public speaking atau ketika kita sedang berpublic speaking di depan masyarakat. Lalu yang ketiga ada lingkungan yang mendukung, yang keempat ada pengalaman, yang kelima ada penampilan yang rapi dan menarik. Lalu ada faktor penghambatnya teman-teman. Jadi faktor penghambat itu ada faktor biologis atau genetik. Yang kedua itu ada pengalaman masa lalu yang buruk. Kayak misal kita punya suatu kejadian presentasi ataupun berbicara di depan umum, tapi responnya nggak baik atau malahan kita dikritik yang menyakiti hati kita. Itu bisa menjadi faktor penghambat kita untuk mencoba public speaking lagi. Lalu yang ketiga ada mempelajari rasa takut dari orang lain. Yang keempat ada tidak terbiasa berbicara di depan publik. Yang kelima ada tidak menguasai materi. Yang keenam ada tidak mau mengundang audiens. Yang ketujuh ada takut akan kritik. Jadi itu faktor-faktor penghambat untuk kita bisa sukses untuk public speaking. Jadi kesimpulannya itu ya teman-teman, public speaking itu bukan cuma asal ngomong di depan orang banyak, tapi ini juga soal kesiapan mental, penguasaan materi, lalu
cara menyampaikan biar nyampe ke audiens tuh gimana cara yang baiknya itu. Bisa buat pembelajaran bagi kita, karena kita adalah cerminan daripada masyarakat tersebut. Kalau didukung latihan, pengalaman, sama persiapan yang matang, performa kita bakal maksimal. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mau latihan, lalu kita gugup atau kita nggak siap akan semua hal dari diri kita sendiri, itu bisa menghambat faktor buat kita bisa lebih baik berpublic speaking-nya. Jadi seharusnya kita sebagai public speaker yang baik bisa terus latihan yang konsisten dari mulai internal diri kita dulu, kayak misalkan gugup atau penguasaan materi itu harus dibereskan terlebih dahulu. Mungkin itu saja reviewnya. Terima kasih. Maaf apabila ada salah atau kurang dari kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.